Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok. Wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget. Susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat, tapi aku pura-pura gak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair, aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku gak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Gak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku gak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun gak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita gak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja. Aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja. Uang itu milikmu.
Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan ku tambah $10.000 sebulan. Pak Starling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia.
Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat. Tapi aku pura-pura nggak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair. Aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker. Bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik, Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan ku tambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih, Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih.
Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku nggak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat, tapi aku pura-pura gak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair, aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini.
Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan ku tambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya.
Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat, tapi aku pura-pura gak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair, aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik, Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta, tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan ku tambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa.
Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat, tapi aku pura-pura gak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair, aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku gak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Gak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun.
Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan kutambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan.
Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat, tapi aku pura-pura gak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair, aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta, tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan ku tambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak.
Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami gak mampu bayar pembantu, tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok. Wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku gak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat, tapi aku pura-pura gak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair. Aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela.
Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan kutambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa.
Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat. Tapi aku pura-pura nggak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair. Aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga. Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa. Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik, Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa?
Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan kutambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami gak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat, tapi aku pura-pura gak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair, aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih.
Maaf. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta, tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan ku tambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah.
Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok. Wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat, tapi aku pura-pura gak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair, aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku gak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Gak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku gak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun gak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita gak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja. Aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja. Uang itu milikmu.
Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan ku tambah $10.000 sebulan. Pak Starling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia.
Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat. Tapi aku pura-pura nggak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair. Aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga. Peter Parker. Bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan ku tambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih.
Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku nggak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok. Wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu. Aku menyuapi Spider-Man. Kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang nggak makan itu lemah. Lindungi diri pun nggak bisa. Apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat. Tapi aku pura-pura nggak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair. Aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga. Peter Parker. Bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa. Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik, Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini.
Pernikahan pertamaku demi cinta, tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan ku tambah $10.000 sebulan. Pak Starling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami gak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya.
aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang nggak makan itu lemah. Lindungi diri pun nggak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat, tapi aku pura-pura nggak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair, aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa, Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur. Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan kutambah $10.000 sebulan. Pak Sterling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan.
Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut, ku peluk erat-erat, ku tenangkan perlahan. Tapi dia masih gak mau keluar villa. Sampai suatu hari aku harus kontrol ke rumah sakit. Tunggu aku di rumah, aku segera kembali. Dia genggam tanganku, gak mau melepas. Dia gak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata besar yang sedih. Dia takut kau pergi dan gak kembali. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku kembali setelah pemeriksaan, lalu kita baca dongeng bersama. Bisa main sendiri sebentar? Luka, mau ikut Claire ke rumah sakit? Astaga, akhirnya dia mau keluar rumah. Di hari aku pergi tanpa bawa apapun, aku berkeliaran sendiri di jalanan New York. Iklan kecil di jalan menarik perhatianku. Dapat tinggal dan makan, itu membuatku tergoda. Saat itu juga aku seret koperku ke alamat di iklan itu. Aku tiba di rumah mewah Nathan Sterling, orang terkaya di New York. Pak Sterling mencari pengasuh untuk anaknya. Bukan istri untuknya, aku ingin kau paham soal itu. Pak Sterling itu pria luar biasa. Jangan macam-macam. Aku menunduk sedikit, tatapanku lurus ke depan. Sejujurnya, pekerjaan ini cocok banget buatku. Intinya mereka butuh pengasuh kelas atas. Aku baru saja cerai pagi itu juga. Menikah lagi, itu gak ada di pikiranku. Aku mengangguk sopan. Aku mengerti, gak akan macam-macam. Aku berjanji. Tapi mengurus anak dan dapat tempat tinggal itu bagus banget. George mengangguk dan bawa aku ke ruang makan. Di meja makan raksasa, seorang ayah dan putranya terlibat dalam perang dingin. Pria itu duduk memegang mangkuk dan sendok, wajahnya muram. Cuma sesuap, Luka. Sesuap aja. Bisa kau lakukan itu untukku? Pak, ada pelamar lain. Yang ini tampak jujur. Wajah itu pernah kulihat di Forbes. Ganteng banget, susah dilupakan. Siapa namamu? Claire Bennett. Silakan coba. Jadi ini wawancaranya. Aku nggak boleh gagal. Kalau aku bisa tinggal, setidaknya aku nggak perlu tidur di jalan malam ini. Aku tersenyum, berharap terlihat hangat dan keibuan, lalu menghampiri bocah itu. Enggak, suruh dia pergi. Aku nggak mau dia. Mereka semua wanita jahat. Jadi sebelum aku, bocah ini sudah bertemu entah berapa ibu tiri. Tenang, aku bukan mau menyuapimu, aku menyuapi Spider-Man, kau aman. Makan banyak biar kuat selamatkan dunia. Anak yang gak makan itu lemah. Lindungi diri pun gak bisa, apalagi umat manusia. Oh, kau mau kentangnya? Bocah itu terbaring tampak murung. Kentang bikin kau kuat. Tapi aku pura-pura nggak lihat. Sampai hidungnya memerah dan matanya berair. Aku baru pura-pura sadar. Ada Spider-Man kecil di sini juga? Peter Parker, bisa kau bagi sedikit makananmu dengannya? Dia harus makan, biar bisa tumbuh besar dan kuat seperti kau. Oke. Ya, karena Spider-Man bilang begitu, kau boleh makan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kau lebih kuat darinya, dia sedih. Malam itu aku tidur di villa. Luka dan aku di lantai 2. Nathan sendiri di lantai 3. Jangan pernah naik ke lantai 3. Dulu pernah ada wanita menyelinap keranjang Pak Sterling tengah malam. Dia dilempar keluar jendela. Aku nggak akan, aku janji. Luka baru 4 tahun, tapi sudah bisa tidur di kamarnya sendiri. Itu bikin kerjaku gampang banget. Claire, mari bicara. Baik Pak Sterling. Kau pandai mengurus anak. Kau punya anak? Nggak, tapi aku pernah rawat keponakan dari adik mantanku selama 2 tahun. Saat itu keluarga mantanku merasa penghasilanku kurang, jadi mereka suruh aku berhenti kerja. Setelah berhenti, aku menganggur.
Jadi mereka pecat pengasuhnya dan menyuruhku gantikan. Kau bercerai? Kenapa? Kami dari dunia berbeda. Kau tahu, aku butuh ibu untuk Luka. Dia selalu merasa nggak aman. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ke sekolah. Aku sibuk kerja, jadi butuh yang sabar untuk jadi ibunya. Aku minta kau tanda tangan prenup, semuanya tetap terpisah. Aku mengerti. Orang kaya memang begini. Pernikahan pertamaku demi cinta. Tapi karena perbedaan status keluarga kami terlalu besar, aku juga tanda tangan prenup. Saat cinta kami berakhir dan kami bercerai, aku nggak punya apa-apa lagi. Bahkan cincin nikah pun nggak ada. Apalagi orang seperti Nathan, pria yang ada di puncak. Wajar saja dia hati-hati soal pernikahan. Jujur, asal ada tempat, aku sudah senang. Kita nggak perlu resmi. Pernikahan demi Luka, aku ingin dia punya ibu yang permanen. Dan pernikahan itu kontrak terkuat. Kalau begitu ikut caramu. Tenang saja, aku akan memberimu $50.000 per bulan untuk uang pribadimu. Pak Sterling, boleh aku bertanya? Kalau kita bercerai nanti, boleh aku simpan uang yang kau beri? Tentu saja, uang itu milikmu. Baiklah. Saat ini aku nggak punya hasrat untuk berhubungan, jadi kau tetap di lantai 2. Oke, aku juga nggak tertarik. Begitu saja, 3 hari setelah perceraianku, aku menikah lagi. Sama seperti dulu, tanpa pesta nikah. Ambil ini, Nggak perlu. demi Luka. Oh, oke. Terima kasih untuk cincinnya. Ada apa? Claire, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Akan ku minta ayah bayar kau lebih. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Sini. Malam itu, Luka tertidur di ranjangku usai dongeng. Besok paginya, saat Nathan dengar, dia benar-benar kaget. Claire, terima kasih. Akan kutambah $10.000 sebulan. Pak Starling, itu terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Di pernikahan sebelumnya, aku melakukan lebih dari ini. Siang hari, aku jaga keponakan adik mantanku. Malam aku masak untuk mantanku, memuaskan kebutuhannya di ranjang, lalu bangun tengah malam dan bersih-bersih rumah. Bukan kami nggak mampu bayar pembantu. Tapi Claire seharian duduk diam tanpa kerja. Itu kelihatan gak benar. Setelah semua itu, saat kami bercerai, mereka bilang aku hidup enak 3 tahun, dan mereka mengusirku tanpa dapat apa-apa. Pak Sterling, itu kebanyakan. Ini memang tugasku. Saat aku bicara, Luka datang dan memegang tangan kananku. Wanita-wanita sebelum kau hanya peduli menyenangkanku, mengabaikan perasaan Luka. Tambahkan $10.000 itu sudah final. Terima kasih Pak Sterling. Sejak hari itu, Luka nempel terus denganku. Nathan sibuk, jadi lebih sering hanya kami berdua di rumah. Aku berusaha sebaik mungkin main dengannya dan bikin dia senang tiap hari. Saat dia takut,